Nah teman-teman di luar nih ngelihat di dalam tenda tuh ada pergolakan yang luar biasa. Akhirnya si Roy mendelegasikan lagi temannya di luar untuk bilang, tolong nyalakan spiritus di dalam kaleng, lakukan sekarang. Udah. Oke, temannya menyiapkan spiritus, dimasukkan ke dalam kaleng, dinyalain itu. Si Roy bilang, nyalakan dan lihat apa yang keluar dari tenda ini. Jadi spiritusnya di depan pintu ya, depan pintu tenda. Pas pintu tenda dibuka, gini Bang, gue tuh ada cerita tentang pendakian di salah satu gunung di Jawa. Nah, cerita ini udah lama sih, dari tahun 2002. Lo pernah dengar nggak cerita pendakian yang lumayan happening sih di tahun 2002? Apaan tuh, Pasar Setan? Wah, itu tentang pendakian di Gunung Selamat yang dia minta mantu. Oh, udah pernah sih, cuma belum bisa detail banget itu. Nah, gini, sebenarnya ini cerita sih menurut gue sih luar biasa ya. Mungkin lo udah pernah ngedenger juga, cuman gue pengen cerita sama lo nih tentang pendakian ini. Jadi kenapa menurut gue cerita ini luar biasa? Jadi mulai perjalanan dia ke Gunung Selamat sampai akhir nanti tiba di puncak dan akhirnya mereka sampai di Jakarta itu mistisnya nggak habis deh. Udah kayak film beneran ya. Luar biasa. Ini kalau bisa dibikin film sih keren sih menurut gue. Jadi gini, ini dimulai dari 18 orang pendaki. Lumayan banyak sih. 18 orang pendaki yang berniat untuk mendaki di Gunung Selamat. Itu cowok semua. Total 18 itu cowoknya 15, ceweknya 3. Nah makanya kenapa banyak? Itu karena ada 3 orang cewek yang ikut. Awalnya itu mereka hanya rencana 7 orang. Nah datang dia 3 orang perempuan ini ikut mendaki, bergabung lah mereka. Lalu datanglah, biasalah kalau cowok gitu kan ketemu cewek, wah mereka ikut, siapa tahu dapat gitu kan. Semangat. Nah jadi perjalanan dimulai, mereka mulai naik kereta dari Senen menuju stasiun Tegal. Nah, ada satu hal yang menurut gua apa ya, Aneh. bisa bilang aneh sih di sini. Kenapa? Karena dari mulai baru sampai hampir sampai stasiun Tegal, si perempuan ini kita sebut namanya Mawar kan. Nah, si perempuan ini ngomong sama si Roy. Roy ini dan Mawar ini nanti akan menjadi tokoh utama dalam cerita ini sebenarnya. Bunga akhirnya ngomong sama Roy, ini baru mau nyampe stasiun Tegal. Si Bunga bilang, "Bang, kayaknya gue nikah di puncak tuh asik kali ya." Kaget dong si Roy. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Jadi gini, lo bayangin aja, lo orang normal memposisikan sebagai diri lo Bunga, walaupun laki-laki ya, memposisikan diri lo sebagai Bunga. Dan gue ngedenger lo ngomong, "Bang, di puncak nikah enak kali." Kaget dong gue. Si Roy kaget. Terus supaya terlihat santai, si Roy bilang, "Iya juga ya, asik juga tuh," gitu kan. Oke. Sampailah mereka di base camp Bambangan. Tahun 2002 itu rumah kepala desa udah jadi base camp bagi pendaki yang mau mendaki ke Gunung Selamat via Bambangan. Nah, Bambangan ini merupakan apa ya, kalau bisa dibilang yang gue baca ya, ini trek yang lumayan dekat lah untuk mencapai puncak. Koreksi gue kalau gue salah. Nah di situ Roy merupakan orang yang senior di grupnya mereka. Nah ini dibagi menjadi 2 tim. Ada tim 1 dan ada tim 2. Nah untuk tim 1, bagi yang sudah biasa mendaki
atau senior di bidang mendaki seperti itu yang udah biasa di Slamet, dia menjadi ketua regu lah gitu ya. Begitupun di grup 2. Nah, Roy dan beberapa orang itu menjadi sweeper. Nah, sweeper ini tujuannya adalah untuk menyapu bersih barisan atau orang-orang supaya tidak tertinggal. Nah, itulah yang itulah yang jadi tugasnya si Roy. Nah, mereka mulai mendaki. Tujuan mereka itu adalah posko payung. Nah, posko payung ini memiliki salah satu mata air. Dan akhirnya Roy bilang ke ketua regu masing-masing, semua tim harus mengambil air masing-masing di mata air ini tanpa terkecuali. Itu intinya. Tanpa terkecuali. Itu kenapa tuh? Kalau boleh tahu kenapa harus diwajibin ngambil mata air itu? Apa buat bekal kayak gitu biar nggak kehausan di jalan? Jadi gini, si Roy bilang setiap orang itu bertanggung jawab atas perut dan tenggorokannya sendiri. Jadi mereka harus mengisi masing-masing satu botol dan satu cadangan. Supaya nanti untuk jalan kita ke atas itu lebih prepare lah, Benar. gitu. Karena kita nggak tahu ke depannya itu seperti apa kan. Karena kemungkinan mata air cuma ada di payung. Situ doang. Untuk jalur Bambangan ini ya. Oke. Setelah itu selesai ke posko payung, prepare segala macam, mulai mendaki lagi grup 1, mendaki disusul oleh grup 2. Setelah itu baru sweeper di belakang. Nah, sweeper ini ada beberapa orang. Si Roy dan salah satunya itu si Mawar. Nah, Mawar ini diawasi terus oleh si Roy. Jadi baru mau sampai pohon berbentuk gerbang ini, si Mawar tiba-tiba ngomong sama si Roy. Berhenti nih mereka. Mawar bilang, "Bang, lihat deh, itu ada cowok ganteng." Ini yang bikin si Roy kaget. Padahal yang lain nggak lihat. Yang lain enggak. Si Roy yang bareng sama si Mawar itu nggak ngelihat, dan akhirnya berkali-kali si Roy untuk menenangkan suasana dibilang, "Iya, ganteng ya." Gitu. Padahal si Roy nggak lihat sama sekali. Nggak lihat sama sekali. Itu udah ngelewatin gerbang itu posisi? Belum. Baru mau Baru lewat bang. ya. Jadi kata orang nih, yang udah gue baca juga, gerbang ini merupakan itu gerbang menuju alam lain. itulah ya. Oke. Nah, itu pun belum masuk. Akhirnya mereka masuk deh. Nah, di sini Roy udah memikirkan sesuatu yang enggak nih. Gitu. Jadi masuklah mereka melewati gerbang itu, melewati pohon yang 2 ini, masuk. Nah, di situ tuh kaki langkah si Mawar tuh mulai berat, dan tiba-tiba dia pingsan dia bang. Tapi anehnya gini bang, orang tuh kalau pingsan merem kan, pingsan gini. Nah, si Mawar beda, dia pingsannya tuh matanya. Coba lu ada di posisi itu tuh, ngelihat juga sih. orang pingsannya. Kalau misal hipotermia nggak melotot juga kali ya. Kalau hipotermia kan dia kemungkinan menggigil, atau emang hipotermia akut, dia mungkin udah lemas, maksudnya pingsan gitu. Ini pingsannya tuh matanya apa ya bahasanya ya, terbuka matanya terbuka lebar, tanpa ngedip sama sekali. Dan itu baru lewat di gerbang ya. Baru lewat. Oke. Terus Roy akhirnya sadar, ini ada aneh nih sama si Mawar kan. Lalu si Roy minta untuk beberapa tim sweepernya, jadi ada berapa tim sweeper kan, jadi nggak cuma si Roy doang, untuk menyusul regu 1 dan 2 gitu. Tim 1 dan 2 supaya nggak jauh ke atas sana. Jadi susul untuk balik lagi ke tempatnya si Mawar gitu ya. Nah, oke. Udah kalang kabut berbagai cara dilakukan sama si Roy akhirnya ketemu sama beberapa pendaki yang mau turun. Berpapasan. Nah, ini lucu sih, maksudnya pendaki ini yang nggak mengenal sama sekali Mawar itu siapa,
dan dia mengajukan diri, dan ini agak songong sih menurut gue. Kenapa gue bilang songong? Dia tiba-tiba bilang, bang jangan didiemin, ini hipotermia. Agak sotoy lah gitu ya. Ya mungkin karena cewek kali ya. Nah, bang jangan didiemin, ini hipotermia. Udah sini biar gue yang urus. Nah, di sini si pemuda yang berpapasan ini, si pemuda yang mengajukan dirinya ini, itu masih belum paham. Gitu. Paham ya, maksudnya masih belum paham ya. Ngerti. Nah, udah kira dicoba sama si pemuda ini, bla 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 bla. Nggak lama datang rombongan, dan pemuda ini bilang sama si Roy, udah lu siapin aja tenda, sleeping bag sama air hangat. Oke, ya udah si Roy karena bilang mungkinnya orang nggak paham gitu ya. Si Roy agak merendahkan diri. Oh iya bang, siap. Oke, dipreparein sama si Roy tenda, sleeping bag, sama air hangat, udah oke. Akhirnya dibawalah si Mawar oleh 6 pendaki, dan yang bawa dia tuh cowok semua. Dan lu bayangin, si Mawar ini bodinya tuh ideal, badannya ideal, dibawa oleh 6 pria, dan mereka keberatan. Normalnya kan Iya. 2 orang aja Iya. bisa ya. Iya. Kayak misalnya kayak gue deh, gue bawa cewek misalnya sendiri, gue bopong sendiri gitu, masih kuat ya. Nah ini 6 orang itu kayaknya bawa apa namanya segelondongan kayu, atau segelondongan pohon yang baru ditebang, dibawa terbopok-bopok ke dalam tenda. Dan pas saat membawa itu cuacanya ekstrim banget, baik hujan lebat, angin kencang sampai memporak-porandakan beberapa di daerah tenda. Padahal awalnya normal-normal Awalnya aja. normal-normal aja. Kuyup dong. Oke deh. Setelah itu masuk nih Mawar akhirnya masuk ke dalam tenda. Dan laki-laki tadi yang berpapasan sama mereka akhirnya terbirit-birit keluar dari tenda dan bilang sama si Roy, bang itu mah bukan hipo, itu mah kesurupan. Si Roy bilang, terus gimana? Nggak tahu bang, nggak tahu. Sudah, kira si Roy, oh ini orang baru paham tentang apa yang dialami sama si Mawar. Oke lah, sudah. Lagi pura-pura segala macam, akhirnya pas si Mawar udah nyampe dalam tenda, hujan berhenti, tapi angin kencang masih ada. Nah pakaian si Mawar itu basah, terus banyak lumpur karena tadi dia pingsan kan. Oke, si Roy mendelegasikan untuk 2 orang temannya Mawar yang perempuan ini untuk masuk ke dalam tenda untuk menggantikan bajunya si Mawar. Nah, dibantu oleh beberapa laki-laki yang untuk memegang megang badan tangan dan kakinya karena dia udah berontak. Susah untuk mereka menggantikan baju si Mawar, dan si Roy bilang udah nggak apa-apa, ini darurat, tolong dibantu. Lalu ada 1 orang yang membawa air zam-zam. Nah, pas lagi seperti itu, si Roy minta sama teman-temannya di luar untuk buat lingkaran, baca salawat, lalu genggam garam di tangan kiri dan kanan. Garam di tangan kiri itu ditaburkan di sekeliling tenda. Lalu garam di tangan kanan itu ditebarkan di area wilayah tenda, sekeliling tenda, di wilayah yang mengelilingi tenda ya, dekat-dekat mereka. Nah, air zam-zam yang dibawa oleh 1 orang pendaki ini dicampur sama si Roy dengan air garam tadi, kemudian diciprat-cipratin di sekeliling, di dalam tenda, ciprat-cipratin dalam tenda ya, di sekelilingnya. Nah, kemudian dipencetlah lengannya si Mawar ini. Nah, teman-teman di luar nih ngelihat di dalam tenda tuh ada pergolakan yang luar biasa. Akhirnya si Roy mendelegasikan lagi temannya di luar untuk bilang,
tolong nyalakan spiritus di dalam kaleng. Lakukan sekarang. Udah. Oke, temennya menyiapkan, spiritus dimasukkan ke dalam kaleng, dinyalain itu. Shire dulu, nyalakan dan lihat apa yang keluar dari tenda ini. Jadi spiritusnya di depan pintu ya, depan pintu tenda. Pas pintu tenda dibuka,